apa? Roma, yaitu asal-usul ajaran Helenisme Stoa, penyembah dewa-dewa. Kalau masalah Allah ini sebenarnya memang dasar dari kekristenan awal itu ya memang berbahasa Aramaik. Kemudian kekristenan itu menyebar luas ke Eropa, ya. Di sana barulah mengenal kata theos dan lain sebagainya, ya. Atau Dios dalam bahasa Spanyol. Itu baru di kemudian hari itu. Tapi sebenarnya ajaran itu tidak dipermasalahkan oleh karena bahasa, itu nggak bermasalah. Aku sendiri mengatakan ya memang awalnya berbahasa Aramaik, orang-orang Kristen berbahasa Aramaik. Kemudian diperkenalkan juga ada nama-nama dalam bahasa lainnya, nggak masalah, itu cuma perbedaan bahasa aja. Yang bahkan yang terpenting itu adalah mengenal siapa Tuhan itu, bukan menyebut Tuhan itu bagaimana. Kalau orang awam mungkin kamu bisa mengatakan seperti itu. Tapi kalau sama kita, janganlah. Karena kita tahu sejarah. Itu. Sebelum Masehi, ajaran Muslim itu sudah ada. Dan ajaran Trinitas juga ada. Gitu loh. Itu yang perlu kamu pahami. Tadi saya sudah menjabarkan kepada Anda ya, mudah-mudahan Anda dengarkan. Ajaran Trinitas India, Mesir, Yunani, Romawi, itu sudah ada. Nah, kala itu ketika Nabi Musa, kan sudah dijanjikan oleh Allah. Perjanjian lama Allah kepada Bani Israel adalah Allah berjanji kepada Bani Israel akan membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Dan itu perjanjian Allah, Allah sudah kabulkan. Allah sudah genapi. Musa memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Itu perjanjian lama. Nah, apakah kemudian di situ Yahudi sudah dijajah oleh Romawi? Belum dijajah oleh Romawi. Nah, itu masih masa sebelum Masehi. Lalu apa janji Allah yang kedua sebagai perjanjian baru kepada Bani Israel? Baca Yeremia 31 ayat 33. Perjanjian baru Allah kepada Bani Israel adalah menanamkan hukum Torah kepada batin setiap Bani Israel. Itu loh. Sehingga sampai kapanpun Bani Israel akan tetap menyuarakan Shema Israel, tidak dikatakan Shema Kristen, enggak dikatakan gitu, atau Shema Romawi, tidak, tetapi Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Sampai hari ini. Tetapi apa yang diajarkan oleh Kristen sampai hari ini? Bapa di surga, Putra dan Roh Kudus. Ya kan gitu. Berarti sangat jelas, ya kan, antara pengajaran penjajah dan ajaran yang di wilayah yang dijajah. Kebetulan sekali Islam muncul meluruskan kembali seluruh pengajaran nabi-nabi yang sudah dijadikan ideologi baru penjajah Eropa kala itu. Itu yang perlu kamu paham. Jangan kamu balik bahwa Kristen itu pertama kali sudah mengenal Allah, nanti di Eropa baru berubah menjadi theos. Hai, kalau anak kecil di sekolah minggu kamu bisa katakan seperti itu. Jauh sebelum Masehi, ajaran Trinitas itu sudah ada. Penyebutan Zeus, Poseidon, Pedos itu sudah ada. Orang-orang Romawi sudah merayakan tanggal 25 Desember jauh sebelum mereka menjajah Yudaism, tanah Yudea. Jauh sebelum menjajah tanah Yudea, mereka orang-orang Roma sudah merayakan tanggal 25 Desember. Paham tidak kamu itu? Mereka sudah menyembah dewa Zeus. Mereka sudah melambangkan lambang Crux Asanta. Mereka sudah memiliki Tuhan yang namanya Jupiter, Neptun, dan Pluton. Jauh sebelum mereka menjajah Yahudi. Nah, ketika mereka menjajah Yahudi untuk mempermudah merekrut, meraup semua keuntungan yang ada di Bani Israel di tanah Yudea kala itu, maka mereka membentuk sebuah agama di mana agamanya itu disama-samakan dengan ajaran agamanya orang Yahudi. Benarkah apa yang Zulkifli katakan ini? Bukti
Buktikan aja hari ini. Buktikan aja saat sekarang. Apakah Yahudi yang mengembangkan ajaran penyembahan kepada Yesus? Bukan. Tapi siapa? Roma. Karena memang dari sana asalnya. Nah, tapi kan sekarang sudah muncul Kristen yang bisa bahasa Ibrani. Ya iyalah. Kan Yesus sudah katakan, hati-hati, akan muncul serigala berbulu domba. Siapa mereka? Non-Israel yang ke Israel-Israelian. Non-Yahudi yang ke Yahudi-Yahudian. Itulah yang dimaksud. Nah, padahal di sisi lain, ya, kalau kita ingin membongkar bagaimana pertahanan agama Yahudi, agama Abrahamaik, ya, agama yang menganut bahasa Semitik, yaitu la ilaha illallah, mereka sangat kokoh memperjuangkan itu. Sehingga sampai hari ini orang-orang Yahudi yang pemahaman konsep ketuhanannya sama dengan Islam itu menajiskan dirinya masuk ke dalam gereja. Karena mereka paham gereja itu adalah tempat penyembahan dewa-dewa. Kristen boleh saja ngaku bangga, kami juga mengajarkan Allah, Elohim dan seterusnya. Iya boleh, kamu ngajarkan di gereja silakan, ngajarkan di sekolah minggu silakan. Tapi jangan coba-coba kepada kami yang belajar. Ya, karena Anda akan malu nantinya. Sekarang aja Anda nggak mau ngaku-ngaku terang-terang bahwa Anda adalah Kristen. Iya toh? Karena Anda sudah menemukan titik kebenaran bahwa sesungguhnya kala itu munculnya agama Kristen akibat daripada penjajahan yang dilakukan oleh Roma terhadap tanah Yudea. Paham? Kalau kamu mengatakan orang Kristen menyembah Zeus, itu fitnah kamu, jelas fitnah. Ya, orang Kristen itu jelas itu menyembah Maria Allah. Ya, maaf, Maria Allah itu saya nggak bisa katakan sama dengan Allah SWT, Allah Subhanahu Wa Taala. Saya katakan itu pribadi yang berbeda. Ya, Maria Allah itu adalah memang yang diperkenalkan, nama yang diperkenalkan kepada orang Kristen sejak awal, kepada komunitas Nasraya sejak awal itu adalah Maria Allah, ya, atau apa namanya, mungkin orang Israel bilang sebut YHWH itu ya, atau Hashem atau Adonai itu. Nah itu, tapi nggak pernah dikatakan menyembah Zeus dan tidak juga menyembah Allah SWT, nggak juga. Jadi ya mohon maaf ya, apa namanya, itu fitnah besar kalau kamu mengatakan Zeus, dan itu penistaan. Sejarah tidak bisa kamu pungkiri, kawan. Apa kamu ingin mengatakan bahwa Romawi tidak pernah menjajah tanah Yudea, tanah Israel? Ingin kau katakan seperti itu? Dan kamu ingin mengatakan ketika Romawi menjajah atau Yunani menjajah, mereka tidak menanamkan akidah mereka kepada Bani Israel? Kamu ingin katakan seperti itu? Gak mungkin. Buktinya muncul dua konsep iman yang berbeda di tanah Yudea. Apa itu? Monoteisme, politeisme. Monoteisme, satu Tuhan. Politeisme, banyak dewa atau banyak Tuhan. Nah, sekarang kita mari melakukan pendekatan histori berdasarkan dalil. Yesus di dalam pengabaran pewarta bernama Lukas jelas dikatakan Yesus itu bersunat genap pada hari ke-8. Yesus berpuasa dikatakan oleh pewarta yang kemudian tulisannya disebut dengan Matius, tertera di dalam Matius 6 ayat 16. Yesus mengajarkan umatnya untuk sholat, sujud, bertobat. Masih terekam oleh tulisan pewarta Matius 4 ayat 17. Yesus mengajarkan la ilaha illallah, monoteisme, di dalam Yohanes 17 ayat 3. Nah, konsep ini adalah konsep yang sudah ditanamkan oleh jauh-jauh sebelum ajaran Yesus itu ada. Bahkan sebelum Yesus itu dilahirkan. Siapa yang mengajarkan lebih dahulu ajaran ini? Nabi Musa alaihissalam.
Dia lebih awal mengajarkan ini. Di dalam kitab Yesaya, dalam kitab Ulangan, dalam kitab Bilangan, di dalam kitab Kejadian, semua telah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam apa yang kemudian diajarkan oleh Yesus, yaitu ajaran Muslim, ajaran Islam. Bagaimana seseorang bisa menjadi Islam, maka itulah yang diajarkan oleh Yesus. Syahadat, sholat, bertobat, sunat, puasa, berbuat baik, ya, bertudung atau berjilbab dan lain sebagainya. Itu semua adalah pengajaran-pengajaran yang ditanamkan oleh ajaran monoteisme, termasuk Yesus yang sekarang kamu ingkari ketuhanannya di depan kami, tetapi di belakang kami kamu masih menyembahnya. Ini yang perlu kamu paham. Artinya ada dua sisi mata pengajaran konsep iman yang ada di tanah Yudea Israel kala itu, yaitu pengajaran yang dianut oleh penjajah, yaitu pengajaran politeisme, ajaran penyembahan kepada Theos, kepada Zeus, dan penyembahan kepada Allah. Nah, kondisi itu kemudian oleh karena penjajah pada saat itu ingin, ya, agar kekuasaan mereka itu tetap langgeng dan berkuasa, sehingga untuk meraup keuntungan, mengambil hasil bumi, mereka mengajarkan bahwa ajaran kami yang tiga Tuhan yang banyak menyembah dewa-dewi itu juga sama dengan ajaran yang kalian anut. Untuk itulah mari tunduk dan patuh kepada kami. Ya, itu yang perlu kamu paham. Jadi kala itu di tanah Galilea atau Yudea, saat itu orang-orang Yahudi jelas ada di antara mereka yang menolak politeisme serta berpegang teguh kepada ajaran Islam, yaitu monoteisme, iman hanya kepada Allah. Orang-orang suci yang memiliki pengikut atau umat di dalam perkumpulan-perkumpulan penyembah Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, difitnah, ditangkap, diadili, disidang, disesah oleh persidangan Romawi dan dieksekusi mati, termasuk Yesus yang mengajarkan la ilaha illallah. Untung saja Yesus lolos dari penangkapan. Nah, ketika mereka yang memperjuangkan kata la ilaha illallah ini diangkat ke langit, termasuk Nabi Yesus, sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, maka ya, masyarakat dan umat yang awam menjadi sangat takut dan akhirnya menyerah. Politisi dan pemimpin agama Yudea yang korup menerima paham politeisme Romawi dengan senang hati dan tanpa punya perasaan bersalah. Maka apa yang terjadi? Penyembahan politeisme menjadi sah, penyembahan trinitas menjadi sah, penyembahan terhadap berhala dewa-dewa dianggap benar, penyembahan politeisme menjadi penyembahan monoteisme, Theos jadi Tuhan, Zeus menjadi Tuhan, kemudian Yesus yang memperlihatkan mujizat-mujizat itu dianggap kemudian menjadi adalah penjelmaan dari dewa Jupiter atau Pedon. Muncullah pemahaman orang belakangan termasuk you yang mengatakan Kristen itu lahirnya dari Timur Tengah. Padahal bukan. Kristen masuk melalui penjajahan, kemudian di sana mereka mempusi masuk dalam pengajaran la ilaha illallah. Kamu masih harus banyak belajar. BTW, aku dulu pernah loh nantang siapa namanya itu yang di YouTube itu, siapa sih namanya? Nandar itu loh, siapa? Yonatan Nandar. Aku cuma bilang begini. Kalau debatnya bahasa Ibrani aja gimana gitu loh, full gitu loh. Kenapa harus bahasa Indonesia kalau dia dikatakan ahli bahasa Ibrani gitu loh. Diblokir aku sama dia. Oh, jadi Anda bisa bahasa Ibrani. Oh, baguslah kalau gitu. Berarti Anda paham dong apa yang dimaksud dengan Obde Elelim, ya toh? Berarti Anda paham apa yang dimaksud dengan Minim. Berarti Anda paham apa yang dimaksud dengan Edom. Berarti Anda paham apa yang dimaksud dengan Amneharetz. Anda paham apa yang dimaksud dengan Apikorosim, Dakutim, dan seterusnya. Terkhusus
Anda paham berarti apa yang dimaksud dengan abudah sholah, iya kan? Nah, lantas inilah mungkin yang membuat kamu itu dikenal dengan orang yang katanya sekarang sudah jadi ateis, ya toh? Kalau Anda paham bahasa Ibrani, lebih parah lagi nanti, karena Anda akan dipertemukan dengan sebuah kitab yang mana kitab itu menceritakan tentang bagaimana Kristen yang sesungguhnya menurut pandangan orang-orang Yudea, orang-orang Yahudi, orang-orang yang hidup di tanah Galilea, tentang kekristenan yang tadinya adalah Helenisme Stoa, ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa dan dewi-dewi. Anda boleh sesumbar mengatakan Anda bisa bahasa Ibrani, tapi faktanya sampai hari ini Anda belum menemukan kebenaran yang hakiki. Anda malah ateis katanya. Sementara di sepanjang berdebat Anda membela ajaran pagan. Sementara Yesus yang adalah Nabi Isa alaihissalam yang Anda sebut sebagai Eso atau Yasu jelas mengajarkan ajaran Islam, bersyahadat, sholat, sunat, puasa, dan itu informasinya dari orang-orang yang hidup dekat dari zamannya, bukan Anda. Kan gitu. Jadi sekali lagi, kalau Anda benar-benar tahu bahasa Ibrani, berarti seharusnya Anda itu menjadi Islam. Kenapa? Karena hanya Islamlah yang memuliakan Yasu atau Eso. Sementara ya kalian hanya disebut sebagai Nakhrim oleh Bani Israel, disebut sebagai Ammeharetz oleh Bani Israel, disebut sebagai Atikorosim oleh Bani Israel, Basar Fidam oleh Bani Israel. Kan menyedihkan. Harusnya Anda sadar itu. Ya, harusnya Anda sadar bagaimana kemudian mereka menyebut orang-orang yang di luar daripada agama mereka yang mengajarkan menimba kepada roh-roh dengan sebutan goyim. Ya, bahkan Yesus menyebutnya sebagai guguk. Harusnya Anda sadar itu. Kalau memang Anda adalah orang yang paham bahasa Ibrani. Karena kenapa? Pengajaran Rabi Rohana harusnya kamu paham. Atau minimal dalam Sucian Homasifat ya, itu ada kalimat-kalimat yang sangat menyakitkan kalau Anda betul-betul bisa paham bahasa Ibrani. Bagaimana kemudian diceritakan kalau orang Kristen dan penyembah-penyembah dewa itu wajib dijauhi karena mereka adalah bangsa najis. Sangat ngeri pokoknya. Saya sampai merinding kalau baca itu, Mas. Jangan mau kok macam-macam. Degaga mi orang Makassar pintar ki. Gayana ji. Tolo-tolo ji. Ku tolo-tolo ji orang Makassar. Aku ini pernah kuliah di Makassar. Aku tahu ji orang Makassar. Gayanya ji. Penampilannya ji. Bicaranya ji hebat. Otaknya degaga. Anak ngapa kosong-kosong. Kosong. Mau ji, kutol-toloi kau. Kita mau kutol-toloi. Jangan mau kau balik-balik. Sulkifli. Jangan mau kau balik-balik. Gayana ji. Waktu kuliah di Makassar yang ngajarin orang Papua, dosen-dosennya. Iya, masa sih? Di universitas mana Anda kuliah orang Papua dosennya? Pingin tahu saya. Loh Mas, klaim bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab yang sebelumnya. Bahkan Al-Quran juga, maaf ya, dari sisi pandang kami juga bertentangan dengan kitab sebelumnya. Contohnya gini, syariat yang kalian pakai, ya, kalian kalian nggak makan babi, terus apa lagi? Kalian nggak makan ini, nggak makan itu, nggak makan anjing, contohnya ya Tetapi simpel aja loh, dalam hal makan aja loh. Dalam syariat, dalam ajaran yang sebelumnya dikatakan tidak makan babi, tidak makan udang, tidak makan hewan-hewan di laut yang tidak memiliki sisik, ya, tidak makan kepiting, tidak makan unta, tidak makan bebek,
Itu aja kalian sudah berbeda loh. Kok kalian mengatakan menyempurnakan? Menyempurnakan yang bagaimana? Ibadah juga berbeda. Kalian beribadah hari Jumat, ya, Yom Shishi. Sedangkan orang-orang Yahudi beribadat pada hari Syabat. Orang Kristen awal, ya, itu terbagi menjadi dua. Mereka beribadat pada Yom Syabat, juga pada Yom Rishon. Kenapa Yom Rishon? Karena Yom Rishon itu adalah hari pertama dan di sana Maran Yesus dibangkitkan. Maka Yom Rishon pun atau hari kalau dalam bahasa kita hari Minggu atau hari Ahad, ya, itu adalah hari yang diberikan kepada Elah. Makanya dikatakan Yaum Demaran. Seperti itu. Jadi orang Kristen di abad pertama itu bisa melakukan ibadah hari Sabtu atau hari Minggu. Seperti itu. Dan kalian hari Jumat, apa dasarnya? Tapi ya nggak apa-apa. Itu hak kalian. Kan gitu. Jadi Anda itu harus paham. Keluarkan dulu dirimu di dalam golongan Bani Israel. Islam pun mengeluarkan dirinya dari golongan Bani Israel. Kenapa? Karena pengajaran Bani Israel itu dikhususkan kepada Bani Israel. Dasarnya ada. Yesus sendiri mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu apa lagi? Allah menjanjikan, bahkan membuat sebuah perjanjian baru berupa Torah, bahwa Allah akan menenangkan hukum Torah hanya kepada batin setiap Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Meski Anda ngaku bisa bahasa Ibrani, tapi Anda bukan Bani Israel, ya percuma. Ya, ibarat sekolah, Anda pintar tapi Anda tidak terdaftar sebagai murid, percuma. Karena Anda bukan bagian daripada Bani Israel. Kasihan kan? Nah, mending Anda mencari pengajaran Allah yang dikhususkan kepada seluruh umat manusia, dan itu adalah Islam. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Nah, bukan malah muncul yang kalian katakan merpati, yang malah menghilangkan semua hukum-hukum. Galatia 3 ayat 13, dengan matinya Tuhan di atas kayu salib, dibunuh oleh makhluknya sendiri, maka hukum Tuhan itu hilang, musnah, batal, kita dibebaskan. Bukan seperti itu. Itu ajaran dewa-dewa yang saya bilang tadi. Kalau Anda menggolongkan ada dua, ada Sabat, ada hari Minggu, memang betul. Karena ada yang menganut ajaran, ada kekuatan yang mengajarkan bagaimana bisa melahirkan sebuah ideologi baru yang saya katakan kepada Anda itu tadi. Gitu loh. Ya. Sehingga andai saja kamu tahu, ya, andai saja kamu tahu nama yang kamu sebut sebagai Yesus, Yesua atau Yesus dalam bahasa Yunani, ya, yang mana di dalam bahasa Ibraninya biasa disebut dengan Yesua. Namun orang-orang Yudaism yang menyembah kepada Allah, menurut pembahasan daripada seorang rabi yang pernah saya ikuti, ya, rabi saya lupa namanya, ya, dia katakan bahwa nama Yesua itu mereka sebut dengan sebutan Yasu, yang berarti orang yang dilupakan. Sementara nama Yasu di dalam bahasa Ibrani adalah Maryam, sama dalam bahasa Arab, namun dirubah oleh mereka Bani Israel dikarenakan karena kejicikannya terhadap penjajah Romawi kala itu, maka mereka menyebutnya dengan sebutan Qariyah, yang artinya tai binatang atau kotoran manusia. Nah, kalau kamu itu paham dan mengetahui bahwa kebenaran itu datangnya dari Israel, nabi-nabi dari Israel yang mengajarkan, harusnya kamu paham ini semua. Bukan justru saya yang mengajarkan kamu. Seperti pendeta di dalam ajaran agama
agamamu adalah orang yang suci. Ya, kalau di dalam iman orang Yudaism disebut dengan sebutan kedosim, tapi mereka justru menyebutnya kadahim atau Kiraidos. Ya, Anda lebih tahu, tolong diluruskan. Saya lupa ingat. Kiraidos, yang mana mereka terjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari mereka dengan sebutan laki-laki waria atau laki-laki bencong. Nah, itulah pendeta. Jadi pendeta bagi orang Yahudi mereka sebut sebagai laki-laki bencong atau waria. Dan biarawati mereka sebut dengan sebutan kadesot, yang artinya wanita menopause. Jadi Anda tidak bisa mendudukkan bahwa Kristen itu awalnya berasal dari Timur Tengah. Enggak bisa. Kamu boleh mengajarkan itu di gerejamu atau di komunitasmu, tapi jangan di hadapan saya. Lalu kemudian orang Yudaism yang paham tentang kitab Tanakh pun mereka mengakui bahwa hari Minggu itu adalah hari bencana. Nah, satu hal yang menarik yang perlu kamu tahu. Di dalam pengajaran pengajaran Yudaism tentang orang-orang Kristen. Jadi pembantu-pembantu Kristen wanita yang bekerja sebagai maksud saya orang-orang Kristen yang dijadikan sebagai pembantu oleh orang Yahudi pada hari Sabat misalnya, atau dalam acara-acara keagamaan mereka disebut dengan sebutan Sowesikaitsel, yang artinya kotoran Sabtu atau najis Sabtu. Jadi memang sangat miris kalau kita bercerita tentang sejarah. Nah, jangan kamu bilang saya fitnah. Ini sejarah yang saya ungkap. Bagaimana kemudian ajaran Helenisme Stoa yang adalah cikal bakal Kristen penyembah dewa-dewa masuk menjajah ke dalam tanah Yudea atau tanah Galilea, melahirkan sebuah konsep Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itulah Kristen. Ya, itulah Kristen. Kalau Anda mau mengupas lebih jauh, malah lebih bagus. Dan saya berharap Anda jangan putus-putusnya untuk berdiskusi dengan saya. Saya berharap jangan hanya malam ini saja kita berdiskusi. Saya membutuhkan orang yang lebih paham kayak Anda, supaya semakin tinggi pemahaman Anda tentang kekristenan, tentang sejarah, maka akan saya ungkap segala kebenaran yang sesungguhnya yang terjadi di balik semua kepura-puraan yang ada selama ini. Seperti itu. Saudara Zulkifli sok kita, sok hebat, sok jago. Kemarin saya sudah kasih tahu Anda, ya, kenapa saya membawa kalian, ya, yang agama Islam untuk belajar tentang Abraham, supaya kalian tahu siapa yang disembah Abraham. Jangan Anda coba-coba, ya, jangan coba-coba Anda katakan sesembahan Abraham itu Allah, ya. Bodoh kau. Ya. Abraham itu bukan orang Arab. Ya. Dan dia bukan agama Islam. Anda jangan bikin cerita. Kalau orang Makassar, ya, orang Bugis, orang Makassar, ya, silakan Anda bikin cerita. Abraham itu bukan. Dan sesembahan Abraham itu jelas. Abraham dan keturunannya, Ishak sampai kepada Yakub atau Israel, sesembahan mereka adalah Bapa Yah, Elohim Israel. Saya kemarin sudah kasih tahu, sesembahan kalian tidak punya nama. Jangan coba-coba hubungkan sesembahan Abraham dengan sesembahan kalian. Sesat kau. Ya. Saya sudah kasih tahu kemarin, Anda penyembah batu. Ya, jangan samakan. Ya, sesembahan Abraham, Ishak dan Israel dengan batu yang kau sembah. Jangan putar balik sejarah. Ya. Saya sudah bilang tadi, saya balik-balik kau. Kau punya otak yang tak bola balik, yang sok pintar itu. Siapa yang ngajar kau sejarah itu? Kau lebih bodoh dari kau punya guru yang ngajar. Saya pikir hari ini saya mendapat informasi baru dari kau.
Ternyata informasi bodoh itu juga yang kau pegang juga. Yang kau percaya juga. Terlalu bangga belajar dari manusia. Saya sudah bilang, Degaga orang Makassar pintar, Ji. Tolo-tolo semua. Ngomongnya Ji hebat. Gayanya Ji hebat. Degaga apa-apana. Balik-balik, Ji. Kita itu bisa apa? Kita bisa apa? Ayo. Jangan mau kau campur baur agama Islam dengan Yahudi. Ya, jangan mau kau. Saya sudah bilang, Islam itu dari iblis, dari setan. Jangan mau kau campur-campur ya. Cukup itu Ibrahim saja di situ. Jangan Abraham lagi kau bawa ke situ. Tolo, Ji. Kau tolo-toloi kau lagi. Jangan kau balik-balik. Kalau kris ini kau tidak bisa balik-balik. Ya. Orang Makassar itu pintar sampai di mana? Bang Kumis Kuning kok emosi sih? Kalau Allah yang kami sembah itu bukan Eloh yang mewahyukan firman kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan juga Musa, maka kitab-kitab yang diajarkan kepada keturunan Bani Israel akan banyak membahas tentang Muhammad, akan banyak membahas tentang Islam, akan banyak membahas tentang Al-Quran. Tapi faktanya kan kagak. Justru yang mereka bahas, baik itu di dalam kitab Qasim Hamisfat, atau di dalam Zohar, atau di dalam pemahaman tentang Abu Dasarah, lalu kemudian Hikot Akum, atau kemudian Qasim Hamisfat, atau Orasaim, ya, atau Ioredea, itu membahas habis tuntas tentang hinaan-hinaan dan kenyataan-kenyataan pahit tentang kekristenan. Contoh, di dalam Zohar pertama pasal 25 misalnya, dikatakan bahwa penyembah Yesus itu wajib dibunuh karena mereka adalah pemberontak. Gitu loh. Di dalil ini dikatakan bahwa para penyembah berhala, yaitu Kristen, harus dibasmi dari muka bumi. Para pangeran mereka harus menjadi sasaran yang pertama kali dalam hal ini. Sebab apabila mereka dalam arti kata Kristen masih terus hidup, maka usaha pembebasan Yahudi akan semakin jauh. Dan doa-doa dan ibadah Yahudi demi pembebasan dari penawanan orang-orang Romawi Kristen kala itu akan semakin sulit. Itu andaikan saja Bani Israel tidak merasa dijajah oleh Kristen, maka tidak akan muncul kitab-kitab seperti itu. Gak mungkin muncul. Nah, sekarang kitab apa yang menceritakan tentang Islam dan Muhammad yang dimiliki oleh orang Yahudi yang menghujat tentang Islam? Ada nggak? Yang paling tenar ada yang disebut Talmud. Itu menceritakan Tuhannya orang Kristen. Lalu kemudian kalian mengaku sebagai Yahudi. Orang Papua Tulen ngaku Yahudi. Itu nyambungnya di mana? Kamu dari keturunan mana? Selalu bawa suku. Selalu hina-hina Makassar. Tapi dulu kuliahnya di Makassar. Ngekos di kolong rumah. Hina orang Makassar. Nah, waktu kuliah di Makassar, dosenmu orang Papua. Iya, kalau dosenmu orang Papua, kuliah saja di Papua. Ngapain datang ke Makassar? Ya, jadi jangan bawa-bawa suku. Karena biar kau hujat suku Makassar, kumismu tetap kuning. Gak berubah menjadi ungu. Gitu ya. Dan jangan ganggu saya. Saya lagi menginjili kawan kau itu yang ke Yahudi-Yahudian sama seperti kamu. Tapi dia masih mending. Ya, dia ada sedikit pemahaman tentang makhraj huruf daripada Aram. Kamu nol, kumismu aja yang kuning.
Oke, Zulkifli, kamu bolehlah berkata-kata seperti itu. Sekarang aku tanya sama kamu nih, sebenarnya orang yang percaya kepada Marani Yesus ini disebut sebagai Kristen atau Kristiani atau Mesikani atau Misikaye itu kapan? Aku tanya sama kamu. Kalau memang kamu ngerti, ya aku tanya sama kamu, kapan orang-orang yang pertama yang percaya kepada Marani Yesus itu disebut sebagai Kristen atau Misikaye atau Kristianoi dalam bahasa Yunani itu pertama kali, dan di mana? Ya, apakah itu di Yunani? Apakah itu di Romawi? Atau di mana? Aku nggak tahu apa yang kamu ketahui. Soalnya kamu kelihatannya lebih tahu kayaknya. Jadi kalau dipantau dari segi kitab ya, karena ini bercerita tentang kisah, dan kisah itu adalah kau akui sebagai sebuah kebenaran firman Tuhan menurutmu ya kan, maka silakan Anda baca di Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di mana penyembah-penyembah Yesus itu pertama kali disebut sebagai Kristen. Apakah di Yudea, di Nazaret, atau di Galilea, atau di Antioquia, Tarsus. Nah, itu yang perlu kamu paham. Jadi kalau kau berbicara mengenai tentang penyebutan Kristen, ya orang-orang yang menyembah Yesus itu pertama kali disebut Kristen di mana? Di Antioquia kan? Kalau Anda bodoh, lebih baik berarti bicara. Apa hubungannya Israel dengan Islam? Bodoh sekali Anda ini. Ya, bodoh sekali Anda. Otak Anda itu sudah diputar balik oleh roh-roh iblis, roh-roh setan. Oleh mantra-mantra, oleh jin-jin. Bodoh. Orang paling bodoh yang saya pernah ketemu Anda ini sudah. Ya, saya tidak tahu yang lain, mungkin kalau ketemu saya lagi. Ya, Anda dengan siapa? Firdaus sama bodohnya. Apa hubungannya Islam dengan Israel? Bodoh lu itu. Ya, Anda tidak paham apa yang saya kasih tahu. Ya, agama Kristen dan agama Islam itu tidak perlu ada. Ya, saya sudah bilang. Kenapa KAM2 itu ada? KAM2 hanya bikin kacau. Ngaku-ngaku lagi. Monoteisme Islam itu dari Yahudi. Ya, orang Yahudi duluan yang mengajarkan monoteisme Islam. Bodoh sekali Anda. Harusnya Islam itu yang berkaca kepada monoteisme Yahudi. Mana yang lebih dahulu ada? Ya, kau punya Muslim, kau punya Islam, goblok. Makanya kalau saya bicara itu Anda dengar. Itu memilih bangsa. Ya, bukan memilih bahasa. Saya sudah kasih tahu. Anda tidak tangkap apa yang saya bicara. Ya, kalian Islam itu semua dengar tidak apa yang saya bicara? Elohim memilih bangsa. Ya, semua aturan dan ketetapan dan peraturan Bapa Yah Elohim itu diturunkan melalui umat Israel, bangsa Israel. Ya, Anda itu bikin cerita lagi. Bodoh sekali, memang benar-benar anak iblis, anak setan. Anda ngatain saya anak iblis, anak setan. Anda ngatain saya bodoh. Kawan kamu si Jack itu protes. Karena Anda mengatain saya seperti itu, saya balas dengan mengatakan Anda kumis kuning, kan gitu. Dan itu dianggap hinaan saya lebih parah daripada Anda yang ngatain saya bodoh, anak setan, anak iblis, kan gitu. Kalau sekarang yang Anda katakan Allah, Israel itulah yang benar, alhamdulillah. Berarti Islam itu adalah ajaran yang benar. Karena Islam menyembah Allah yang mengutus Abraham, Ishak, dan Yakub, Musa, Daud, Salomo, dan juga Isa. Gitu loh. Di dalam kitab kami jelas Allah yang mengutus seluruh nabi-nabi yang sebelumnya.
dan kemudian mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda menyanjung Tuhannya Bani Israel, alhamdulillah, berarti Anda menyanjung Tuhan kami. Kan gitu. Anda tidak mengakui kami menuhankan Tuhan yang sama, lah itu derita lo. Yang jelas kami menyembah Tuhan yang kami sembah, yang pernah berfirman kepada Nabi Musa, yang pernah berfirman kepada Nabi Abraham, yang pernah berfirman kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman atau Salomo, dan seterusnya. Itulah sembahan kami. Ya. Karena kamu membenci Islam, kamu tidak mau Tuhan kami itu adalah Allah Israel. Tapi mau kayak mana lagi? Faktanya memang dialah Tuhan kami, karena dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Gak ada Tuhan lain. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang berfirman kepada Abraham atau Ibrahim, yang mengajarkan supaya Abraham menjadi seorang Muslim yang baik, bukan menjadi seorang Kristen, apalagi menjadi orang yang memiliki sifat serigala berbulu domba. Jadi yang Anda perlu tahu, para nabi itu mengajarkan tentang syariat. Islam mengajarkan syariat. Allah mengajarkan syariat. Allah mengajarkan dirinya itu satu. Allah mengajarkan dia adalah pencipta seluruh sekalian alam. Jadi Islam juga adalah ciptaan Allah. Islam juga adalah makhluk Allah. Islam juga adalah hamba Allah. Islam juga adalah punya hak di hadapan Allah, sama seperti kamu. Kalau Anda kemudian mengatakan Allah SWT itu bukan Allah Israel, apa dasarmu? Dasarmu apa mengatakan itu? Oh iya, karena Islam itu bukan Bani Israel lah. Kamu sendiri Bani apa? Bani Cempedak. Jadi kamu harus banyak belajar. Kamu mencaci maki suku Makassar, kamu mencaci maki saya, seakan-akan kamu lebih mulia daripada saya, hanya oleh karena kebencianmu terhadap Islam dan tidak menemukan di agama asalmu sebagai sebuah kebenaran, sehingga kamu menyamar sebagai Bani Israel. Bani Israel tidak seperti kamu. Saya punya banyak teman Bani Israel, dan tidak ada yang seperti kamu. Dari bentuk fisik, dari segi cara bahasa, konsep iman, tidak ada yang sama seperti kamu. Orang-orang Yahudi asli masuk ke masjid, ibadah mereka, sholat mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap Islam itu adalah bagian daripada ajaran mereka. Tuhannya Islam mereka anggap sebagai Tuhannya mereka. Coba, ada nggak Yahudi yang masuk ke gereja? Nggak mungkin. Nah, sedikit saya ingin mengajarkan kamu. Di dalam di dalam kitab Kasen Hamisfat itu dikatakan bahwa semua penduduk kota Yahudi wajib memberikan saham sebagai usaha bersama dalam memberikan biaya untuk membunuh pengkhianat-pengkhianat yang mereka sebut sebagai orang yang ikut kepada ajaran penjajah Romawi. Itu ada di kitabnya orang Yahudi. Dan tidak ada diceritakan sedikit pun tentang penyembah Allah Mekah. Tidak ada. Yang ada adalah penyembah Zeus yang kemudian mempusi masuk dalam pengajaran Yudaism. Pahami ya? Itu yang perlu kamu pahami. Bahwa di kitab Zohar milik Bani Israel, jelas di sana menjelaskan bahwa Nabi Musa diperintahkan untuk mengganti satu ekor keledai yang lahir pertama kali sebagai ganti dari kurban penyembelihan bayi manusia. Yang dimaksud dengan keledai di sini adalah semua orang yang datang ke Yahudi yang mengajarkan konsep menyembah kepada dewa-dewa yang berkurban dengan penyembelihan manusia. Itu yang perlu kamu ketahui dengan baik. Dan itu hanya dilakukan oleh orang Kristen. Hanya orang Kristen yang melakukan dan mengimani ajaran-ajaran seperti itu. Ya. Jadi bagaimana ya bisa menyadarkan kamu supaya kamu itu sadar bahwa seperti apapun usaha kamu itu, seperti apapun perjuangan kamu untuk
membenci Islam, ya. Justru orang-orang Yahudi membenci Kristen. Itu loh yang jadi masalah. Jadi di dalam Zohar 1:38, ya, itu saya pernah baca, dikatakan bahwa pada istana-istana surga, tempat hidup mereka yang bersedih hati atas Sion dan Yerusalem, dan semua orang yang memusnahkan bangsa-bangsa, ya, penyembah berhala, itu mereka akan mendapatkan pakaian-pakaian yang indah-indah, diakibatkan oleh karena pada masa hidupnya mereka itu membunuh orang-orang Kristen. Ada loh dalam kitabnya orang Kristen seperti itu, orang-orang Yahudi seperti itu. Jadi semakin kita membahas ke sana, semakin akan menjatuhkan semangat imanmu, dan kumismu akan semakin kuning. aduh. Itu ngaco, Zulkifli. Maaf ya aku bilang ya, data sejarahmu itu dari mana kalau Kristen itu lahir di Eropa? Ngawur kamu. Aku kasih tahu sama kamu ya. Orang Kristen orang-orang pengikut dari Maran Yesus ini pertama kali disebut Kristen itu bukan di Eropa. Salah kamu kalau mengatakan demikian. Kamu nggak punya dasar sejarah namanya ya. Flavius Josephus ini sudah mengatakan juga nggak di situ ya. Orang Kristen sudah ada di Yerusalem awalnya, kemudian gara-gara penganiayaan ya oleh orang-orang Yahudi, maka dia tersebar. Kemudian dia akhirnya mendirikan keuskupan di Antioquia, dan yang di sana yang dijadikan host mebakirnya adalah Markiva ya, Marsimun Kefa. Nah, Marsimun Kefa ini adalah pemimpin dari jemaat Antioquia pada waktu itu, dan disitulah orang-orang Kristen disebut Misikaye atau Kristiane atau Kristianoi kalau dalam bahasa Yunani ya. Karena kamu harus tahu, dalam abad pertama orang-orang di daerah Timur Tengah waktu itu, di pantai Mediterania, di Turki, di Yudea ya, di Mesir, itu mereka tidak cuma menguasai bahasa sendiri aja, tidak bahasa Aram, tidak bahasa Ibrani aja, tapi dia juga menguasai bahasa lainnya, yaitu bahasa Yunani. Makanya ada penyebutan kata Kristianoi. Makanya para Syiah sendiri memiliki dua nama, contohnya Kefa dan Petrus ya. Sampai sekarang pun demikian, banyak orang-orang Ortodoks di Timur Tengah itu yang memiliki dua nama, satunya nama Yunani, yang satunya nama dalam bahasa Aramaik atau dalam bahasa Ibrani, seperti itu. Paham ya? Itu wajar pada zaman itu. Contohnya Saul disebut Petrus ya. Saul disebut Paulus, maaf saya kepleset. Nah, itu hal yang wajar di abad pertama, dan bukan di Eropa lahirnya kekristenan itu. Kamu ngawur sekali. Ngawur banget ya, maaf. Ya, Gereja Vatikan itu baru didirikan itu setelahnya, di mana Markeva kemudian datang ke Roma dan menjadi Rosmebaker di sana bersama-sama dengan muridnya yaitu Marlinus. Seperti itu. Kamu nggak punya dasar sejarah kok kamu bilang Kristen lahir di Eropa, ini piye kamu itu. Konsili pertama Kristen itu loh di Yerusalem. Ya, di sana itu dihadiri para shlichim. Kemudian ada juga 70 murid di sana juga dihadiri juga. Kok kamu mengatakan kekristenan lahir di Eropa? Dasar sejarahmu mana, Zulkifli? Ya ampun. Jadi kamu tidak mendengarkan VN saya sampai habis. Saya katakan samamu, ajaran Trinitas itu awal kali itu dari Romawi, dari Yunani. Dan itu adanya di Eropa kan? Iya kan? Namun kala itu belum disebut sebagai Kristen. Belum. Karena penyembah-penyembah Yesus itu belum ada membuat sebuah kelompok atau komunitas di Antioquia, di Tarsus.
Itu yang perlu kamu paham. Jadi saya tidak mengatakan Kristen itu lahirnya di Eropa, bukan. Saya mengatakan asal-usul daripada konsep iman Kristen itu berasal dari Romawi Yunani. Dan itu di mana adanya? Ayo. Ya sama-sama lah kita belajar, Bung. Penyembahan pesta-pesta 25 Desember, penyembahan terhadap dewa Brahma, Wisnu, Yesiwa, Ausurius, Horus, Irisis, Zeus, Poseidon, Pedos, Jupiter, Neptun, Pluton, dan seterusnya. Itu berasal dari mana? Yudea, Galilea, Israel, Nazaret, bukan kan? Iya, bukan. Dan itu yang kamu anut. Ibadah hari Minggu itu adalah penyembahan kepada siapa? Yesus, Mitra, Osiris, Bacchus. Sama semua. Sama semua. Kelahiran Dewa Putra Matahari, ya, atau Natalis Solis Invicti, kelahiran matahari yang tak terkalahkan. Itu diperingati kapan? Tanggal 25 Desember. Dan apa yang kamu lakukan sebagai orang Kristen? Peringati hari tanggal 25 Desember. Lalu apakah itu ada di dalam tubuh pengajaran Bani Israel? Tidak ada, nggak ada kenal itu. Ibadah sandai ada dalam Bani Israel? Nggak ada. Makan babi ada di ajaran Bani Israel? Nggak ada. Tidak sunat ada dalam pengajaran Bani Israel? Tidak ada. Semua itu ada ajarannya bermuara daripada ajaran penjajah yang datang dari Eropa ke Bani Israel, menjajah di tanah Yudea Galilea. Sehingga muncullah kemudian pemahaman kamu yang masih minim mengakui Kristen itu munculnya di Timur Tengah. Ya wajar, saya maklum, saya paham, karena kamu nggak tahu kelahiran daripada Kristen di Timur Tengah itu disebabkan karena penjajah yang memang sudah menganut ajaran Trinitas. Nah sekarang saya tanya, Kristen menganut ajaran Trinitas? Loh iya. Dari mana ajaran Trinitas itu muncul? Apakah Nabi Musa? Apakah Abraham? Atau Daud atau Salomo? Atau Yesus yang mengajarkan? Enggak kan? Tapi dari mana datangnya? Dari Romawi, dari Yunani. Nah, orang-orang inilah yang masuk ke Bani Israel, yang datang ke tanah Yudea, yang datang kepada Galilea, menjajah mereka. Lalu kemudian paham mereka itu diajarkanlah kepada orang-orang Israel kala itu. Maka muncullah orang-orang Israel yang kemudian melakukan propaganda, menyatukan visi dan misi untuk mengajarkan ajaran politeisme tadi demi duit, demi ekonomi, demi politik. Itu yang perlu kamu paham. Sama ketika Kristen Belanda datang ke Indonesia. Apakah semua penduduk pribumi itu melawan? Tidak. Ada di antara mereka yang berkongkoh, ikut ke gereja, ikut ke agama mereka, dan itu keturunannya lah kalian. Kan gitu. Sama seperti itu. Artinya kalau orang Malaysia mengatakan Kristen Indonesia itu asalnya pertama kali ada di Makassar, betul. Kenapa? Dibawa oleh orang Indonesia? Bukan, dibawa oleh penjajah Kristen masuk ke sini. Maka Kristen yang ada di Sulawesi Selatan awalnya dari sini. Siapa yang bawa? Nenek moyangnya? Bukan. Siapa? Penjajah. Sama. Jadi ajaran Kristen muncul pertama kali di Yudea, di Galilea, boleh, silahkan. Tapi asal-usulnya dari mana? Dan terbukti agama nenek moyang mereka sampai hari ini disebut dengan sebutan Yudaism. Agama monoteisme yang menuhankan satu Tuhan, yaitu Allah, yang kami sebut dengan sebutan Allah. Paham sampai situ? Belum paham juga? Masih mau nyamar-nyamar juga? Mau juga memaksakan bahwa Kristen itu lahir dari Yudea asalnya? Setelah saya gambarkan begitu jelas kepada Anda. Kalau begitu, saya minta Anda jangan pernah berhenti bosan untuk diskusi dengan saya. Sampai Anda bisa paham siapa sebenarnya agama yang benar di mata Allah. Bagaimana bisa Islam itu sudah ada sebelum Masehi, ya? Islam itu baru ada ya abad ke-6. Itu fakta yang kalian terima, harus kalian terima. Orang Yahudi tidak mengajarkan Islam, maaf. Ya, dia mengajarkan memang doktrin Shema Israel. Memang dikatakan, tapi itu bukan Islam, beda loh. Orang Yahudi itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Maryah Allah atau menyembah atau Adonai Elohim atau Hashem Elohim. Mereka menyembah itu. Mereka nggak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mengatakan
orang Yahudi pun itu adalah mengajarkan agama Islam. Oke, saya mau kasih tahu, ya, orang Yahudi itu mengajarkan Ishak, ya, atau Yitzhak dalam bahasa Ibrani, itu sebagai yang dijadikan korban sembelihan oleh Abram, ya, di Bukit Moriah, bukan Ismail. Sedangkan orang Islam sendiri di agama Islam mengajarkan Ismail. Tetapi gini loh, apa yang berbeda jangan disama-samakan. Kristen tidak sama dengan Yahudi, dan Islam tidak sama dengan Kristen dan Yahudi. Nggak usah disama-samakan, bro. Simple aja. Jadi tidak ada yang menyamakan. Cuman yang perlu kamu pahami, ini coba di garis bawahi ya. Ajaran para nabi, ya kalau kamu mengaku ateis, tapi kan faktanya kamu Kristen. Ajaran para nabi itu jelas mengajarkan untuk menyembah kepada Allah. Nah, sekarang kamu katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Eloh Israel. Itu menurut kalian yang Kristen, yang ateis. Tapi menurut orang Yahudi, berkaitan dengan kitabnya yang kamu ambil secara tidak sah, baca dalam kitab Kejadian. Allah yang berjanji dan bersumpah bahwa aku akan menjadi Allahmu, Allah anak-anakmu, dan keturunanmu secara turun-temurun. Mau Anda mengatakan Allah SWT itu bukan Elohim, silahkan. Berarti Anda membantah perjanjian Allah kepada Abraham. Baca kitab Kejadian 17. Allah Abraham berjanji akan menjadi Tuhan bagi Abraham dan keturunannya secara turun-temurun. Kecuali kamu ingin mengatakan Ismail bukan keturunan Abraham. Nah, kalau Anda lagi-lagi mengatakan Ismail bukan keturunan Abraham, berarti lagi-lagi Anda mengatakan Ismail itu anak yang tidak sah, anak yang haram. Berarti lagi-lagi Anda kena kutuk sama Allah. Karena di dalam Kejadian 12 ayat 3, ya, Allah jelas mengatakan, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Jadi kalau kau tidak mengakui bahwa Ismail sebagai anak yang sah, berarti Anda mengakui anak haram. Berarti Abraham melakukan perbuatan terkutuk. Serba salah kan? Nah, makanya Anda harus terima dengan ikhlas bahwa Allah yang Islam sembah dan Allah yang Israel sembah itu adalah esensi yang sama. Berbeda dengan sembahan Kristen. Itu adalah theon, logos, yang kemudian ketika mereka menjajah, ya demi ekonomi mereka melakukan, ya, ideologi palsu atau penyatuan dua ideologi menjadi satu. Jadi ideologi benalu nyamar menjadi domba. Terbukti sampai hari ini yang menjadi pusat kekristenan bukan Yudea, bukan Israel, bukan, tapi di mana? Di Eropa. Di Eropa. Belum dengar juga? Pusat kekristenan di Eropa, bukan di Timur Tengah. Pusat Islam, pusat Judaism di mana? Di Timur Tengah. Itu yang perlu kamu paham dengan baik. Penyembahan terhadap dewa-dewa itulah asal mula ajaran agamamu. Sementara kami, Islam, ini adalah bermula dari pengajaran para nabi-nabi. Kalau Judaism juga bermula dari ajaran para nabi-nabi, berarti kami sama. Kami menyembah Tuhan yang sama. Gitu. Pahit tidak pahit, kamu harus terima kenyataan itu. Islam, Judaism menyembah esensi yang sama. Nangis-nangis saja silakan kalau mau terima. Zulkifli, sejarah yang ada cerita itu saya sudah terima masih SD. Anda tidak perlu cerita itu sama saya. Persoalannya sekarang adalah iman. Anda bawa-bawa berhala Arab masuk dalam penyembahan orang Israel itu ada apa? Tolong. Saya pakai logat Makassar ya. Tolong. Kita tolong. Bodoh. Tidak bisa bedakan Allahmu dengan penyembahan orang Yahudi. Bodoh, sebodoh-bodoh. Ya.
Kakaknya bodoh, goblok, dungu, apalagi ya. Tidak usah jelaskan sama saya panjang-panjang, saya tidak butuh. Ceritamu itu saya tidak butuhkan. Ya, saya sudah bilang, bicara dengan saya singkat dan jelas. Nggak usah, saya bukan muridmu untuk kau ajar, ya. Saya bukan kau punya murid. Saya sudah bilang, tidak ada orang Makassar yang pintar. Ya, tolo-tolo ji. Kayaknya ji. Cukup saja di situ. Pastikan Allahmu itu. Ya, siapa yang Anda sembah itu? Siapa namanya? Ya, saya sudah tanya kalian, siapa namanya? Jangan beragama, beriman itu jadi orang bodoh. Anda harus punya kemampuan, ya, spiritual. Jangan Anda hanya memanggil-manggil namanya, tapi pribadinya Anda tidak pernah kenal, Anda tidak pernah berjumpa, Anda tidak pernah tahu. Ya. Jangan modalnya hanya membaca. Kalau Anda baca sesuatu yang salah bagaimana? Anda menerima informasi yang salah bagaimana? Ya. Orang seperti Anda, ya, sok-sok, ya saya bilang, sok-sok. Setelah Anda membaca, mendapat satu informasi, Anda yakin sekali. Seperti sekarang Anda bilang, ya, bahwa Allahmu dalam. Anda tidak tahu orang Israel dihukum karena apa? Menyembah berhala-berhala. Berhalanya siapa yang mereka sembah? Ya. Kenapa Elohim melarang mereka? Jangan ada padamu ilah-ilah lain. Termasuk ilah yang kau sembah itu. Kau bawa-bawa masuk dalam penyembahan orang Yahudi. Berani sekali Anda, ya. Berani sekali. Kau jangan main-main. Ya. Jangan coba-coba. Kau bawa masuk kau punya penyembahan itu ke dalam penyembahan orang Yahudi. Batu saja gaya. Ya. Bodoh lu. Makanya sering-seringlah tamasya dalam alam roh. Supaya tahu siapa yang kau sembah. Kalau mati nanti Anda kemana? Apa yang harus Anda buat selama Anda dalam dunia ini? Ya, bertamasyalah. Jalan-jalanlah dalam alam roh. Ya. Jangan jadi orang bodoh. Sok-sok pintar. Kamu sudah mengakui bahwa sejarah yang saya jabarkan sudah pernah kamu pelajari ketika kamu SD. Tetapi sejarah itu kemudian kamu buang karena kamu beriman kepada iman yang salah. Berarti imanmu melemparkan sejarah. Sejarah itu adalah fakta kebenaran, tapi kamu lemparkan dengan imanmu yang buta. Kamu menolak kami menyembah Allah yang sama dengan Bani Israel. Silakan. Itu deritamu. Itu deritamu. Tapi kitab yang kamu tenteng setiap saat jelas mengatakan kami menyembah Tuhan yang sama. Di mana tertulis itu? Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara Abraham dan anaknya, keturunannya turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku, yaitu Allah atau Allaha atau Eloh atau Elohim, menjadi Tuhannya dan Tuhan keturunannya. Kamu nggak bisa merubah itu, coy. Itu perjanjian Allah kepada Abraham, bahwa Allah atau Eloh atau Elohim atau Allaha akan menjadi sembahan Abraham beserta anak-anaknya turun-temurun. Gak bisa kamu merubah itu. Ya, paham ya? Jadi kamu gak usah terlalu sok pintar lah, ya. Allah kan sudah mengatakan bahwa tentang Ismail anakmu itu, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati.
Ia akan kubuat beranak cucu yang sangat banyak. Ismail akan memperanakkan 12 raja-raja. Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Dan bangsa yang besar itu adalah bangsa Arab. Dan itu digenapi oleh perjanjian Allah kepada Abraham tentang Ismail. Dan tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu wahai Abraham, bahwa Ismail akan kuberkati. Jadi tidak dikutuk, tapi diberkati. Ismail akan kubuat beranak cucu yang banyak. Dan kalau kau tidak mengakui bahwa Arab itu adalah keturunan Ismail yang beranak cucu banyak, lantas anak cucu Ismail yang beranak cucu banyak itu mana? Papua gitu maksudnya. Lalu kemudian dikatakan lagi di ayat selanjutnya, di ayat 17, di Kejadian 17 ayat 26. Pada hari itu Abraham dan anaknya Ismail disunat. Nah, Ismail bersama dengan Abraham disunat. Dan itu dikatakan sebagai anaknya. Nah, sementara Allah berjanji kepada keturunan Ismail bahwa keturunan Ismail akan Allah atau Allah Abraham akan menjadi Allahnya keturunan Ismail secara turun-temurun. Dan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah keturunan Ismail. Nah, sampean keturunan siapa? Aduh, kamu belajar lagi deh. Ini orang memang mempertahankan ajaran iblis, ajaran setan yang memang dia yakini benar-benar sebagai kebenaran. Bodohnya ada ketulungan. Bodoh. Anda itu Islam harusnya bercermin ke Yahudi. Bukan Yahudi yang harus melihat ke Anda. Aduh, ini orang ini dari planet mana sebenarnya ini? Ya. Kok bisa-bisanya? Otak Anda itu sudah Anda beres itu. Coba nanti besok periksa ke dokter jiwa. Sudah koslet sana sini. Coba cek dulu, jangan sampai ada saraf-saraf yang hilang. Zulkarnain, Kasul Kifli, siapa? Sul siapa lagi? Ya. Anda memang benar-benar anak bisa memutarbalikan fakta. Ya. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu sekarang Anda ya. Kemarin saya sudah buat itu. Fan, Anda dengar atau tidak? Saya kasih tahu sekarang. Saya akan kasih tahu Anda dari Matius pasal 4. Waktu Yesusku ada di bumi ini, waktu dia berpuasa 40 hari, Roh membawa dia ke padang gurun. Lalu si iblis setan mencobai dia. Yang pertama, apa yang iblis kasih tahu? Yesus, kau lapar jadi. Ada batu-batu ini, coba batu satu ini coba bikin sudah jadi roti. Supaya kau makan, kenyang, kuat. Ya. Apa yang Yesus kasih tahu sama dia? Manusia bukan dari roti saja. Tetap manusia hidup dari firman Yah Elohim. Iblis tidak menyerah. Dia bawa lagi ke hubungan bait suci. Sekarang kasih jatuhkan diri dari atas. Karena pasti waktu kau jatuh itu, malaikat-malaikat pasti akan menatangi kau di atas tangan. Kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Yesus bilang apa? Jangan sekali-kali engkau mencobai Yah Elohimmu. Ya. Iblis tidak menyerah. Masih ada ketiga lagi. Dia bawa ke tempat yang tinggi, gunung yang tinggi, menunjukkan segala kemewahan dunia, kemuliaan dunia. Semua yang bagus-bagus itu dikasih tunjuk dari sana. Apa yang iblis bilang? Kalau hari ini engkau sujud menyembah sama saya, semua yang kau lihat ini akan jadi milikku. Lalu apa yang Yesus kasih tahu sama dia? Enyahlah engkau iblis. Karena engkau harus menyembah hanya kepada Yah Elohimmu. Dan iblis hilang dari situ. Dia mundur.
Dia pergi cari kesempatan yang lain. Kesempatan lain itu nanti baru saya kasih tahu Anda. Ya. Ingat, 3 pencobaan, ada 3 tanda di situ. Batu, Ka'bah, ya, bait suci, dan kenikmatan duniawi, kemewahan, semua yang baik itu. Ya, iblis membuat dirinya seolah-olah dia adalah pencipta. Catat ya, apa yang saya bicara ini catat. Ya, ini berharga untuk keselamatanmu. Ya, batu, bait suci, Ka'bah, dan kenikmatan duniawi. Ingat pencobaan di padang gurun. Dan iblis dia keluar, dia mencari keturunan yang tinggal di padang gurun. Keturunan siapa? Yang kalian bilang itu Abraham punya anak itu. Ya, yang diusir keluar itu, Ismail. Ya, dia cari keturunan Ismail. Siapa? Ketemulah dia dengan Muhammad. Ya. Iblis tahu Muhammad itu penuh dengan kedagingan. Ya. Apakah saya memfitnah atau itu fakta? Anda buktikan sendiri. Ya. Saya hanya mendengar. Mungkin seperti itu atau tidak. Dan salah satu kenikmatan duniawi yang ditawarkan adalah seks. Ya. Seks. Baik di dunia ini maupun setelah dunia yang baru nanti. Catat itu. Yang saya bicara ini Anda catat. Ya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Kalau saya sudah bilang seks, silakan buktikan Muhammad itu istrinya berapa. Silakan buktikan anaknya itu katanya ada yang masih bukan anak ya. Istrinya ada yang masih 9 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Ada tidak? Ya. Saya buka rahasia ini kepada Anda dan kepada semua orang yang mendengarkan fan saya. Tabiatnya pas seperti yang iblis mau. Ya. Yesus dia tidak bisa kalahkan. Yesus itu datang dari Samaim. Dia bukan manusia biasa. Ya. Yang manusia daging itu yang dia cari, maka dapatlah dia di Arab. Jadi siapakah yang kalian sembah itu? Itulah dia. Yang tadi itu, yang mencoba Yesus itu. Yang sekarang datang angkat diri menjadi siapa? Ciptaan mau menjadi pencipta. Itu dia. Dan siapa nabinya? Itu dia. Nabi yang menerima itu. Yang sama-sama dia itu. Itulah dia. Jadi, jati diri kalian sudah jelas ya. Siapa? Saya hanya mau kasih ingat ya. Kitab suci orang Yahudi, jangan kamu coba-coba masuk obok-obok ya. Karena ada 2. Ya, 2 hal. Pertama, orang mau belajar untuk tahu, berarti dia punya sifat kerendahan hati. Karena dia ingin mengetahui sesuatu. Tapi ada yang kedua adalah orang yang mau coba-coba. Itu yang seperti iblis tadi. Dia mengutip ayat kitab suci. Kan sudah bilang kalau nanti kamu jatuhkan diri, nanti malaikat-malaikat tahan. Nah, itu dia. Ya. Dia tahu kitab suci, ayat kitab suci itu dia tahu dan dia mencobai Yesus. Anda dan teman-teman Anda seperti itu kedudukan kalian. Kalian mengutip ayat kitab suci orang Yahudi, lalu kalian memelintir menurut versi kalian. Ya. Tapi dosa itu tetap pada kalian. Kalian mengikuti sifat iblis tadi itu. Ya. Si pencoba itu. Ya. Maksud saya kalau masuk di grup itu, saya tidak terlalu banyak bicara. Saya hanya membawa kalian itu, siapa diri kalian? Kenali dulu. Ya, kenali diri kalian dulu. Kenali siapa sesembahan kalian. Ya, tidak usah bicara yang lain. Orang Kristen mau bikin apa? Terserah dia. Anda tidak perlu urusi imannya dia. Ya. Tapi karena Anda terus mengurusi, ya saya harus masuk luruskan. Sebaiknya memang Kristen tidak ada dan Islam tidak ada. Selesai, aman. Ya. Anda ngaku-ngaku. Ya, ngaku-ngaku luar biasa Anda ini ya. Jadi Israel ini siapanya kamu? Ya? Siapanya kamu? Apa Israel itu yang keturunan Buddha?
Otak bola balik memang benar-benar anak iblis, anak setan. Ya, benar-benar pengikut iblis yang sejati. Sulkifli. Ya. Kita balik-balik, kita dibalik-balik lagi. Ya. Ditoloi-toloi lagi. Sudah. Lebih baik Anda tidur, Anda belajar, Anda pergi berdoa, ya. Anda bertobat. Selesai sudah. Jangan jadi kaki tangan iblis. Ya. Jangan sombong dengan pengetahuanmu. Saya pikir ada yang baru. Yang saya tahu itu yang Anda bicara. Percuma saja Anda bicara dengan saya. Ya. Percuma saja. Itu hanya masa lalu. Sejarah itu tidak penting. Yang penting itu kita percaya apa yang kitab suci katakan. Apa yang Elohim katakan untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Pengetahuan itu hanya tambahan saja. Ketaatan kita. Ya Elohim hanya menghendaki ketaatan kita. Dalam melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya dalam kehidupan kita. Ya, yang lain-lain itu nanti, tidak penting. Ya, makanya saya bilang Anda harus sekali-sekali tamasya dalam alam roh. Ya, jadi kalau Anda tidak pernah, saya tahu Anda itu sampai di mana levelmu. Ya, jadi Anda bukan lawan sebanding untuk saya. Ya, Anda bukan lawan sebanding untuk saya. Ya, jadi tidak usah gaya ya. Lebih baik Anda istirahat. Oke? Selamat malam. Ya, karanganmu ini itu mengarah kepada Elo Ibrahim. Kalau kau katakan bahwa yang datang kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu iblis, berarti itu kamu menuduh Elo Ibrahim. Karena di dalam kitabnya Bani Israel, Allah sudah berjanji, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya toh? Lalu kemudian tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan kuberkati, Ismail akan kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ya, dan Ismail akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Itu yang perlu kamu paham. Berarti Ismail dan keturunannya sudah dijanjikan oleh Allah untuk menyembah kepada Allahnya Ibrahim, Abraham. Ada loh di kitab Kejadian miliknya orang Yahudi yang kamu ambil. Ya. Dan dikatakan di ayat 25, dan Ismail anaknya Abraham berumur 13 tahun ketika dia disunat. Gitu. Berarti ketika kitab yang kamu tenteng tiap hari mengatakan Ismail yang adalah anaknya Abraham berumur 13 tahun ketika dikerat kulit khilatannya, maka pada hari itu juga Abraham dan anaknya Ismail disunat. Nah, kalau kamu ingkari itu, berarti kamulah iblisnya. Ya toh? Karena Allah sendiri berjanji kepada Abraham dan anak-anaknya bahwa dia akan menjadi sembahan anak-anaknya dan keturunannya. Gitu. Tapi kalau kau tuduh itu adalah iblis, berarti yang kau tuduh itu adalah Allah Abraham. Dan memang saja, kamu kelihatan iblisnya. Ngaku-ngaku Yahudi. Tadi mengutuk Islam dan Kristen, sekarang sudah mengangkat derajatnya Yesus. Aduh, jadi benarlah orang bilang bahwa tidak mungkin pada kesempatan yang sama seorang yang beragama seperti Anda ini menyembah Yesus dan juga dalam keadaan yang sama, dalam keadaan waras. Nggak mungkin. Banyak orang yang mengatakan itu, termasuk rabi-rabi Yahudi. Oke teman-teman sekalian, karena di ini adalah grup kalian ya kan, banyak yang ingin berdialog saya lihat, dan di sini sudah menunjukkan hampir pukul 24. Jadi saya butuh istirahat dulu. Yang pastinya yang kalian perlu perhatikan bahwa ajaran Kristen itu sebelum dia bernama Kristen itu memang sudah diajarkan di Roma dan juga di Yunani, yaitu penyembahan terhadap banyak Tuhan. Lalu kemudian
ketika mereka menjajah tanah Yudea dan Galilea, mereka memfusi masuk dalam pengajaran para nabi, sehingga yang tadinya theos, yang tadinya logos, yang tadinya theon, berubah kemudian menjadi Yahweh atau YHWH. Nah, kenapa bisa saya katakan seperti itu? Gampang sekali diteropong. Kalau Kristen itu betul diajarkan oleh para nabi, maka pusat Kristen sekarang adalah tanah Yudea atau Israel. Tapi faktanya tetap aja di Roma. Itu bukti bahwa sesuai dengan sejarah yang ada, bahwa memang ajaran Kristen itu dari sebelum Masehi sudah ada dalam bentuk ajaran politeisme atau Helenisme Stoa. Saya kira seperti itu ya para sahabat semua, teman-teman muslim, saudara-saudara muslim. Silakan dilanjut. Saya rehat dulu ya. Besok pada saudara siapa tadi yang saya temani berdiskusi itu, yang katanya ateis tetapi terbukti dia Kristen, dan juga kepada Om Kris SK si kumis kuning, tolong jangan suka bawa-bawa suku ya, gak bagus loh, gak bagus. Karena saya dengan teman-teman Papua di sini itu ya bukan lagi dianggap teman, kami bersaudara. Ya, orang Makassar dan orang Papua itu bersaudara. Jadi jangan Anda bawa-bawa suku ketika Anda mau berkhutbah. Tidak baik seperti itu. Saya kuliah di sini, saya tidak pernah diajari oleh orang Papua sampai Anda harus mengatakan saya bodoh, goblok, anak setan, anak iblis. Tidak perlu yang ada kata-kata seperti itu. Ya, ajarkan aja ajaran Anda kalau Anda merasa benar. Sampaikan dengan cara-cara yang baik. Jangan dengan menghujat saya sebagai anak setan atau anak bodoh. Saya masih mending saya katakan Anda kumis kuning, karena kan kumis Anda memang kuning kan? Coba ngaca. Jadi saya menjabarkan sebuah kebenaran, bukan fitnah, bukan hinaan, bukan cacian. Tapi itu saya ngajak Anda untuk bercanda supaya jangan terlalu tegang. Ya, saya kira seperti itu ya. Saya peringatkan lagi, jangan bawa-bawa suku. Ya. Dan kalau Anda sakit hati saya katakan kumis kuning, ya Anda kan bisa memanggil saya juga dengan kumis ungu atau kumis hijau. Tidak perlu bawa-bawa suku. Itu tidak bagus. Saya kira seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Salam beda Tuhan buat teman-teman Kristen, dan salam satu Tuhan buat saudara-saudara Yudaism dan juga umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.